Bogor, segenap ikhwan akhwat yang hadir pada kesempatan Manaqib Online Internasional Ba'da Subuh kali ini, di seluruh penjuru dunia yang sedang hadir secara fisik, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, yang saya banggakan. Dua huruf terakhir pada bulan Jumadil Ula adalah huruf lam dan huruf ya. Huruf lam dimaknai oleh pengarsa Abah dalam kitab Fadhailus Syuhur itu sebagai al-lub. Lub itu jamaknya adalah albab. Orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam lub albab itu dikatakan sebagai ulul albab. Secara maknawi Abah memaknai bahwa yang namanya lub itu adalah al-aqlul munawwar binuril qudsi as-sofi. Yang dikatakan sebagai lub itu adalah akal yang diterangi oleh cahaya kudsi, cahaya kesucian, yang as-sofi, yang bersih. Begitu. Kalimat ini menyiratkan arti bahwa akal itu artinya banyak dipengaruhi oleh hal-hal luar. Nah, jadi apabila ternyata memang diterangi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru dikatakan sebagai akal yang bisa dikendalikan. Itu yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Mengapa banyak pengaruhnya? Karena posisi akal itu harus di belakang hati. Albab, jamak daripada lub itu disebut juga di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat yang ke-190 dan ayat yang ke-191. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang ke-190 dulu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian antara malam dan siang, terdapat tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala liulil albab, bagi ulil albab. Bagi orang yang memiliki akal yang dikendalikan oleh nur kudsi as-sofi. Nah, jadi harus dikendalikan karena apa? Karena posisinya itu di belakang. Coba kita lihat pada ayat yang ke-191. Siapa ulul albab itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baru di belakangnya ada kalimat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini sangat menarik bagi kita. Yang namanya ulul albab itu adalah alladzina yazkurunallah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah selalu memberikan gambaran yang sangat simpel kepada kita. Apabila kita sakit, jangan dulu mikirin penyakit. Jangan dulu mikirin dibawa ke rumah sakit mana. Tapi yang pertama sekali harus diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep dasarnya. Konsep dasar penyembuhan fisik. Sebab masalahnya penyakit itu bisa saja terkait dengan masalah psikis, masalah psikologi, gitu. Apabila kita punya masalah yang sedang kita hadapi, jangan ngomongin masalah. Apalagi mengatakan masalah ini adalah besar. Tapi yakinkan kepada masalah bahwa aku punya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Itu konsep tuh yang dikembangkan oleh pengarsa Abah. Nah, sehingga yang dikatakan sebagai orang yang masuk ke dalam kategori ulul albab adalah yazkurunallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah allazina yazkurunallah, itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Tidak mesti zikir itu dalam kondisi berdiri. Tidak mesti zikir itu harus dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kalimat ini memberikan pengertian kepada kita kapan saja
dalam kondisi bagaimanapun dan dimanapun. Zikir itu tidak boleh berhenti. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ini yang dikatakan sebagai satu-satunya apa namanya ibadah yang tidak ria, yang diucapkannya adalah oleh hati. Kalau kita zikirnya zikir jahar, itu kan ada waktu, ada kesempatan, ada tempat. Tidak mungkin kita zikir la ilaha illallah pada saat kita sedang naik angkot yang penuh dengan penumpang. Apa tidak mengizinkan yang begitu? Bahkan di tempat, bukan pada tempatnya untuk berzikir, Abah sendiri kadang-kadang mengingatkan kita, zikir cukup 3 kali saja. Sempurnakan kapan saja. Apabila kita memang sudah berkesempatan untuk itu. Tapi apabila ternyata memang yang dikatakan yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu yang paling tepat adalah diterjemahkan sebagai zikir hati. Zikir khofi yang dibaca oleh hati kapan saja dan di mana saja. Ini satu-satunya amal yang dikatakan tidak ria oleh pengerasa Abah gitu. Nah, baru di belakang itu ada kalimat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berpikir gitu ya. Jadi jangan mendahulukan pikir, kemudian zikir dibelakangkan. Tidak begitu. Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru gunakan akal kita, pikiran kita yang telah dikendalikan oleh Nur Qudsi As-Sofi. Nah, sehingga apabila terjadi demikian, maka akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada hal-hal yang baik yang ujungnya adalah bermuara pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca, perintah untuk belajar. Apabila kita sudah bisa membaca, sudah bisa belajar, uh, ada yang harus dipengaruhi. Yang dibaca itu kan zikir jahar, la ilaha illallah. Sementara bismi robik itu adalah zikir khofi. Itu harus ada yang harus ada apa? Harus ada output daripada zikir itu. Di bagian tengah surat Al-Alaq itu kan ada satu ayat. Ada satu ayat nasiyatin kazibatin khoti'ah. Jadi otak kita, ubun-ubun, otak kita itu, ini kan kalau dalam keseharian kita sudah sering yang mendengar pentingnya otak besar, pentingnya otak kanan dan sebagainya. Tapi kan sampai saat ini kita belum pernah mendengar ada orang bercerita tentang ada nggak otak yang kerjanya bohong melulu. Kan nggak ada kalimat semacam begitu. Makanya di dalam surat Al-Alaq itu sendiri ada kalimat nasiyatin kazibatin khotiyah. Otak itu, ubun-ubun itu kerjanya bohong melulu. Gitu ya. Nah ini yang harus dipengaruhi oleh zikir jahar dan zikir khafi. Gitu ya. Makanya pada waktu ditalkin, kita nih ya, pada waktu kita ditalkin dulu, itu kan harus ditembuskan. Mulai dari apa di bawah pusar, lah meskipun wajah kita menghadap ke depan, tetapi hati kita harus sampai ke ubun-ubun. Apa artinya? Artinya pada saat orang apabila sudah ditalkin zikir harus berani mengatakan bahwa eh, otak itu sendiri tidak boleh berbohong. Begitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lihat pada ayat yang terakhir daripada surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Baru diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu diberi kemampuan untuk bisa bersujud, untuk bisa takorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lam gitu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, huruf lam pada sebenarnya lam yang terakhir itu ya, itu pada bulan Jumadil Ula itu sendiri dimaknai sebagai lubun. Nah, orang yang sudah masuk kategori ulul albab itu bisa dilihat daripada 3 ciri. 3 ciri itu sendiri pada ayat yang ke-191 daripada surat Al-Baqarah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ada kalimat berikutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azabannar. Itu materinya 3. Ya. Materinya 3, yang pertama adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau jadikan, kau ciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan, tidak merasa malu untuk menciptakan contoh berbentuk nyamuk. Sehingga kan orang akan terbagi ke dalam 2 bagian. Allah menciptakan nyamuk saja, manusia bisa terbagi ke dalam beberapa bagian. Paling tidak yang disebut dalam Al-Quran terbagi 2.
ada orang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, malah ada orang menjadi kafir. Ammal ladzina kafaru fayaquluna, "Madza aradallahu bihadza masalah?" Ngapain Allah ciptakan nyamuk? Untuk apa? Dan sebagainya. Tapi karena Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Dengan diciptakannya nyamuk, berapa banyak orang hidup dengan sabab ada nyamuk. Tukang kelambu menjadi banyak rezekinya, obat-obat pembasmi nyamuk juga akan laku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makanya di dalam Al-Quran ada satu ayatnya, ada satu ayat yang kita ini diperbolehkan untuk menjadikan apa? Untuk menjadikan binatang sebagai tamsil, menjadi pedoman. Karena apa? Apabila memang di situ ada pelajaran. Wa innalakum fil an'am la'ibrah. Pada binatang itu sendiri sebenarnya ada pelajaran bagi kita. Ayat ke-63 saja daripada surat An-Nahl. Lebah itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa auha rabbuka ila nahli anit takhidhi minal jibali buyutan wa minasyajar wa mimma ya'rishun, dan seterusnya. Itu sampai begitu. Lebah, tawon, itu nerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu wahyunya tidak seperti yang disampaikan kepada Nabi, berbentuk insting, naluri, goriza, semacam begitu. Nah ini dalam artian yang harus kita ketahui adalah sifat-sifat yang ada pada binatang itu. Dua makhluk kecil ciptaan Allah yang ukurannya nggak beda-beda amat adalah lebah dan lalat. Tapi mempunyai karakter yang berbeda. Begitu. Lebah meskipun ada di tempat sampah, yang ia cari adalah bunga. Tapi lalat meskipun ada di taman bunga, yang ia cari adalah kotoran. Itu sifat manusia yang harus kita ketahui. Gitu ya. Lingkungan kita nggak baik-baik amat. Tapi kalau hati kita adalah hati lebah, nggak pernah memunculkan, apalagi melihat, apalagi menilai, apalagi menyalahkan orang tersebut. Orang tersebut salah. Itu salah yang demikian. Gitu ya. Jadi orang yang benar adalah meskipun kita hidup di lingkungan yang tidak baik, maka hati kita tetap harus husnuzon. Itu dikatakan sebagai khusyuk. Makanya kalau kita bicara dengan mendengarkan, menyimak pengersa Allah itu sendiri, nyari khusyuk itu bukan pada waktu sholat. Waktu sholat itu wajib khusyuk, jangan dicari, dipakai. Begitu. Kalau mencari khusyuk di luar sholat, di pasar, itu perlu tuh nyari khusyuk begitu. Apa definisi khusyuk itu? La yaltafit minkum ahad. Itu khusyuk yang begitu. Mata tugasnya adalah, fungsinya adalah untuk melihat, sementara telinga fungsinya adalah untuk mendengar. Tapi saat kita sedang melaksanakan ibadah sholat, sedang melaksanakan ibadah dalam kesendirian sekalipun, ternyata hati kita tidak boleh terganggu dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu namanya khusyuk yang begitu. Nah, untuk itulah yang pertama harus diyakini orang yang namanya ulul albab itu menjadikan meyakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu pasti bermanfaat. Yang kedua subhanak itu artinya maha suci kau. Ini menyiratkan arti bahwa mengakui kelemahan diri. Apapun yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya adanya pada kita, kelemahan diri. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa mempunyai kekuatan? Makanya Abah mengajarkan, kalau kita punya masalah, jangan minta diringankan. Ya Allah, ringankanlah segala bebanku. Jangan minta. Itu sudah skenario besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dengan memaksa Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Abah. Jadi yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemampuan diriku untuk mengatasi masalah yang sedang aku hadapi. Masya Allah, luar biasa pengersa Abah ya. Jadi jongkokannya jauh melebihi apa yang dipikirkan orang selama ini kalau berdoa. Kalau berdoa kan kita pengennya diringankan dan sebagainya. Ternyata Abah itu tidak. Minta dikuatkan. Itu yang kedua. Yang terakhir nih. Itu Fakina azabana. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan daripada api neraka. Ini berdasarkan firman Allah dan berdasarkan sabda Rasul. Makanya bagaimana caranya supaya permohonan ini tidak tidak terpisah, maka dianjurkan
untuk di apa? Disisipkan doa permohonan itu pada waktu melaksanakan ibadah sholat. Gitu ya. Ada tiga permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Pada tasyahud akhir ya, tahiyat akhir, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, innaka hamidum majid. Jangan berhenti di situ, kata Abah tuh. Teruskan dengan membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum. Kita yang sudah ditalkin sholat tidak membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, kita sholatnya termasuk ke dalam kategori makruh. Ini kata Abah, makruh. Jadi harus sampai situ. Memangnya kenapa? Nah, meskipun Abah memproteksi kita. Berdasarkan salah satu sabda Rasul, ini kan berarti wujudnya, nampak adanya siksa kubur itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Nah, ternyata kebanyakan orang disiksa di dalam kubur itu karena tidak mampu memelihara air kencing. Ya, mungkin bukan berarti tidak memelihara, mungkin ada percikan-percikan air kencing itu yang tidak terdeteksi oleh kita. Nah, kita lengah masalah itu. Nah, makanya di dalam sarapan pagi kita, bukan makanan, maksudnya sarapan pagi itu ada amalia gitu ya, sholat sunat 20 rakaat gitu ya, mulai dari isyraq. Nah, itu pada sholat yang terakhir itu ada namanya sholat kifaratul baul, menutupi kemungkinan air kencing yang nempel pada diri kita, pada pakaian kita. Diproteksi oleh pengarsa Abah. Abah nggak pernah memberikan penjelasan semacam begitu. Amalkan saja kata Abah gitu. Tapi yang penting apabila kita simak, itu adalah merupakan wujud. Selain daripada berdoa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, tapi Abah telah memproteksi. Mudah-mudahan kita ditutupi kemungkinan-kemungkinan semacam begitu. Ya, ada lagi fitnah mahya wal mamat pada waktu hidup, pada waktu kematian, dan yang terakhir adalah min fitnatil masihid dajjal. Begitu indah ya yang diajarkan oleh pengarsa Abah itu. Jadi pantas ya Abah mengatakan mau ngerti ataupun tidak ngerti dalam bertoriko itu nggak penting. Yang penting kita mengamalkan gitu. Ini waktunya sudah habis. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada kesempatan berada subuh kali ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengakhiri doa paten yang mulia pengersa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengersa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.